Negeri yang baik bukan hanya negeri yang subur, negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam, tetapi Allah berikan perumpamaan yang sangat indah di dalam surat Al-A'raf untuk menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, diawali dengan kata-kata wal baladut thayyib, negeri apa saja, negeri yang sudah dikenal ataupun negeri yang tidak kita kenal, negeri yang memiliki sumber daya alam atau tidak memiliki sumber daya alam, negeri yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus ataupun yang belum. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua potensi. Yang pertama adalah potensi bahwa negeri itu dengan penduduknya dia akan mendapatkan apa? Bagaimana Allah Ta'ala berikan perumpamaan seperti tanah yang baik. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya kata Allah tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan negeri yang buruk yang disebut oleh Allah walladzi khabutha, itu diperumpamakan dengan tanah yang tidak subur. Tanaman-tanaman yang dihasilkan di negeri tanah yang tidak subur itu hanya tumbuh merana. Hadirin masyarakat muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah penting bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan tanah dan negeri ini yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan alam yang beraneka ragam. Maka tugas-tugas dan kewajiban kita adalah dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa kita memperkuat kapasitas dan kompetensi diri kita agar menjadi hamba Allah sekaligus sebagai khalifah fil ard yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah, yang adil, yang menjauhi sifat-sifat karakter yang buruk yang akan memberikan dampak yang sangat berbahaya dan sangat negatif untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Maka di dalam surat Muhammad di ayat yang ke-22 apa kata Allah mengingatkan kepada kita semua? Apakah seandainya ketika kamu menyimpang dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Intawallaitum bukan hanya bermakna apabila kalian mengingkari atau berpaling dari ajaran Allah, tapi juga bisa diartikan jika kamu berkuasa. Lihat, apakah seandainya jika kalian berkuasa lalu kemudian kalian gunakan kekuasaan itu untuk apa? Berbuat kerusakan, dan dengan kekuasaan itu kalian akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas dipercepat hukumannya oleh Allah ke atas pelakunya di dunia ini selain apa yang disimpan oleh Allah untuknya kelak berupa siksaan di akhirat. Dari apa? Dari dua hal, melebihi dosa berbuat zalim dan dosa kita memutuskan dan menyebabkan putusnya tali silaturahim. Maka itu kita sudah selayaknya harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Kita harus cerdas, kita harus memilih dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan politik yang beradab dan santun, serta menggunakan hati nurani kita dalam memilih pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Karena dari pesan kenabian itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ingin mengatakan kepada kita dengan doanya, dengan sabdanya yang tadi dikatakan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kepemimpinan atau kekuasaan itu harus kita gunakan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemaslahatan berdasarkan arahan syariat sebagai antitesa al-baghyu, kezaliman, dan untuk mempersatukan bangsa kita, bukan untuk memecah belah, sebagai antitesa putusnya silaturahim akibat politik adu domba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi negeri kita, bimbing kita semua, rakyat dan pemimpin-pemimpin kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.